Geometri non-Euclid yang pertama adalah kelahiran geometri, yang kedua adalah postulat geometri Euclid, yang ketiga ada pencarian bukti postulat, kelima Eutik, yang keempat ada akhir dari pencarian, yang kelima ada sistem aksioma yang lebih lengkap. Kita lanjut. Nah, the birth of geometry atau kelahiran dari geometri. Nah, dimulai dari zaman Babilonia pada tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Di sini, itu geometri bersifat empiris dan terbatas pada sifat-sifat yang dapat diamati secara fisik. Setelah itu, bangsa Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi. Bangsa Mesir secara akurat menentukan frustum limas persegi, atau yang sering kita lihat adalah piramida Mesir kuno. Nah, sedangkan bangsa Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi. Awal aksioma geometri itu adalah mengutamakan logika dan penalaran daripada melakukan trial and error. Yang keempat, elemen Euclid pada tahun 300 sebelum Masehi. Itu adalah Euclid berhasil memunculkan postulat atau yang sering kita sebut adalah gagasan umum dari 5 kebenaran yang sudah jelas. Postulat geometri Euclid. Postulat pertama itu adalah menggambarkan sebuah garis lurus dari sembarang titik ke sembarang titik yang lain. Bisa kita lihat di gambar. Atau melalui dua titik yang berbeda akan membentuk sebuah garis yang unik. Di situ ada dua buah titik A dan titik B. Nah, dari dua buah titik yang berbeda itu akan membentuk sebuah garis yang unik. Itu bunyi dari postulat pertama. Sedangkan postulat kedua adalah untuk membentuk sebuah garis berhingga yang kontinu dalam sebuah garis lurus, atau bahwa setiap ruas garis dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, di sini kita lihat ada ruas garis AB. Nah, ruas garis ini dapat kita perpanjang tanpa batas. Itu adalah bunyi dari postulat kedua. Sedangkan postulat ketiga adalah untuk mendeskripsikan sebuah lingkaran dengan suatu pusat dan jarak, atau yang berarti jarak tersebut adalah jari-jari sebuah lingkaran dari sebuah pusat lingkaran ke kelilingnya itu adalah ada jaraknya, yang jaraknya disebut sebagai jari-jari lingkaran. Itu adalah bunyi dari postulat ketiga. Bunyi postulat keempat adalah semua sudut siku-siku adalah sama antara satu dengan yang lainnya, di mana dua sudut yang kongruen dan berlurus dikatakan sudut siku-siku. Postulat terakhir, postulat kelima, adalah jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus lain, ada dua buah garis lurus, ada sebuah garis lurus memotong dua garis lurus lain, maka besar sudut dalam pada sisi yang sama kurang dari besar dua sudut siku-siku. Berarti kalau misalkan dua garis ini kita perpanjang, nah jika diteruskan sampai hingga akan bertemu pada sisi yang jumlah dua sudutnya ini itu kurang dari sudut siku-siku. Itu adalah bunyi dari postulat kelima. Nah, 4 dalil pertama tadi itu hanyalah sebuah asumsi dasar. Nah, postulat kelima adalah sesuatu yang sangat berbeda. Telah dikemukakan bahwa Euclid telah mencoba untuk membuktikan dalil kelima sebagai sebuah teorema yang mengikuti keempat dalil pertama. Tapi enggan memasukkannya sebagai dalil ketika dia tak mampu melakukannya.